Halo semuanya, kembali lagi di ILO Channel. Tepat tanggal 5 September 2020, Forum Mahasiswa Mentawai, Sumatera Barat bersama kelompok sadar wisata atau Pogdarwis Bolala mengadakan diskusi terbuka, yakni dengan tema peran pemuda dalam pelestarian nilai budaya Mentawai, dengan mengundang beberapa narasumber, yakni ada kandidat Dr. Zulfa, dosen Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumbar. Kemudian ada musisi Mentawai Daud Sawawalan dan ada Ketua Sanggar Valentinus. Kemudian yang terakhir adalah Ketua Pogdarwis Bolala Kanda Nasrullah Siritoitet. Jadi supaya teman-teman tidak makin penasaran, yuk simak terus video ini sampai akhir. Di sana akan ada beberapa argumen dan pendapat dari beberapa narasumber. Jadi pentingin terus, jangan skip, tetap nonton sampai habis. Ketika saya masuk di Siberut, kemudian itu mungkin sudah kali ketiga saya ke sana, karena dimulai dari tahun 2018 masuk ke Siberut Selatan sampai ke Desa Matotonan. Dan ketika acara ulang tahun itu kali kedua saya datang ke Desa Matotonan, karena di tahun 2019 adalah ulang tahun yang ketika itu juga diundang. Kemudian 2020 ini saya rasa ulang tahunnya cukup besar ya, karena kata Pak Nas, lihat Pula Gajah itu adalah pesta adat desa yang terbesar, dan memang sepanjang sejarah selama Desa Matotonan berdiri baru 2 kali ya Pak ya, baru 2 kali diadakan. Dan saya melihat dan mengapresiasi sekali, saya sebagai seorang peneliti pelestari budaya melihat bahwa memang Matotonan masih menjadikan sebagai satu bentuk tradisi itu merupakan hal yang paling terpenting. Kenapa? Karena pelestarian budaya tanpa para generasi muda itu tidak ada. Karena kalau kita lihat secara teori, pelestarian itu ada yang disebut dengan pelestarian formal, ada informal, ada yang pelestarian yang lahir dari lingkungan. Artinya apa? Kalau kita lihat Pula Gajah, kemudian juga ada Punen, ada Sabulungan, ada yang disebut dengan bagaimana cara melakukan pengobatan yang masih asli. Saya mengapresiasi sekali dan bagus sekali. Kemudian juga ketika acara itu semua tim Pak Nas itu saya lihat, wah ini bagus sekali. Artinya apa? Ketika acara itu dibuat, timnya memang betul-betul solid, bekerja luar biasa. Kalau saya melihat itu mungkin tim yang bisa masuk ke dalam acara-acara yang biasanya kabupaten mungkin ya. Kalau saya biasanya di dalam asosiasi tradisi lisan yang terkait dalam ATL seluruh Indonesia, itu kami juga biasa mengadakan event tradisi, dan saya lihat Matotonan itu sudah hampir seperti kami. Dan saya melihat alangkah bagusnya. Kemudian kami ada ide dengan Daud, bagaimana kalau kita mengadakan tahun depannya adalah festival Buru Lage. Artinya ketika mengadakan festival itu salah satu bentuk supaya pelestarian juga bagi Desa Matotonan. Paling tidak itu merupakan Matotonan sebagai desa wisata, adat, budaya, keberagaman, dan pendidikan itu bisa dijadikan sebagai satu bentuk event wisata yang mungkin akan diadakan setiap tahun. Dan kalau bisa Matotonan bisa menjadi desa wisata setelah Madoba. Kalau dikatakan tadi ada desa wisata untuk seluruh Indonesia, saya mungkin merekomendasikan Matotonan sebagai desa wisata untuk tingkat nasional. Saya mungkin merekomendasikan Matotonan sebagai desa wisata untuk tingkat nasional. Karena apa? Karena baik kepala desa maupun masyarakat desa, mereka memang betul-betul menjaga pelestarian budaya mereka di situ. Oke, yang menarik pertama dalam pelestarian peran kita sebagai
sebagai generasi muda dalam pelestarian budaya? Kalau saya kan pertama nggak nyangka juga bisa terlibat dalam acara besar seperti itu. Dan 2 tahun sebelumnya, saya mundur dulu ke belakang. 2 tahun sebelumnya saya pernah dibawa sama Walhi ke Rockdog waktu itu. Walhi kerjasama dengan DCM, kami ke Rockdog bersama dengan musisi-musisi Jakarta pada waktu itu, September 2018. Dan kami acara Rimba Terakhir membuat sebuah tentang lingkungan, tapi bagian dalam musik, ya kan? Karena kita musik Mentawai ini kan perkusi, semuanya dari alat, bambu, kayu, membrannya dari kulit binatang, ya kan? Jadi sangat erat dengan lingkungan. Kami 1 minggu di situ dalam pengembangan musik. Jadi itu pertama kalinya saya ke Sarereket, tapi belum sampai Matotonan, masih sampai Madobak waktu itu. Jadi setelah kurang lebih 1 minggu kami di sana, saya berpikir kayaknya saya harus balik lagi ke Sarereket ini, gitu kan? Itu tadi karena ada di sana masih sangat erat, masih sangat kental tentang budayanya, ya kan? Dari kegiatan arat sabulungan, mukere, bahkan masih ada yang memakai kabit di sana kan. Sebenarnya kalau kita lihat secara historis, arat sabulungan itu sebenarnya di tahun 54 itu dilarang oleh pemerintah pada masa Orde Lama. Jadi pada masa Orde Lama, adat sabulungan itu dilarang sehingga dihapuskan semua benda-benda yang terkait dengan sabulungan. Pemusnahan secara massal. Sebenarnya kalau di Sioban, tadi ada mengatakan di Sioban juga sudah habis. Betul, di Sioban juga habis. Kalau di Sioban itu sejak dari zaman Belanda. Sejak dari zaman Belanda itu sudah dihapuskan. Sehingga tidak ada lagi sabulungan yang bersisa. Sehingga sampai sekarang Sioban itu menjadi daerah yang memang sikerenya tidak ada. Dari hasil penelitian saya yang 3 tahun yang lalu sampai 2019 itu 43 desa ya. 43 desa itu hanya 8 desa yang memiliki sikere lagi. Jadi kalau kita lihat apakah ini keyakinan atau pandangan hidup, keyakinan. Kenapa saya katakan keyakinan? Karena orang Mentawai itu roh bagi dia itu adalah sabulungan. Jadi ketika itu dihapuskan berdasarkan PP 10 tahun 54 pada masa zaman Soekarno, nah masyarakat Mentawai seperti kehilangan sesuatu karena keyakinan mereka yang dilarang. Kemudian dipaksakan di tahun 54 itu dipaksakan supaya orang Mentawai, mohon maaf, itu harus menganut 2 agama. Silahkan dipilih Islam atau Kristen. Sehingga di tahun 54 semua dipaksakan untuk memeluk agama. Sehingga ada beberapa desa yang sekarang hanya 8 desa yang bersisa sikere, yaitulah desa yang masih menganut keyakinan yang sampai sekarang masih tetap dilestarikan. Mungkin sebagai contoh saya mohon maaf ya Pak Nasrullah. Pak Nas ini kakeknya sikere, bapaknya sikere, dan dia dipaksakan untuk harus jadi sikere. Nah ini muncul pertentangan di dalam kehidupannya, mohon maaf. Dalam kehidupannya, apa yang terjadi? Beliau tidak mau, karena mohon maaf mungkin beliau sudah menganut agama Islam, kemudian juga memiliki keyakinan bahwa tato dilarang. Dalam arti kata, kalau kita memakai tato orang Islam, itu air wudhu tidak masuk ke dalam tato. Sehingga dia tidak mau untuk menjadi sikere. Nah, alhasil apa? Budaya itu pelan-pelan hilang. Pelan-pelan budaya itu meninggalkan masyarakat yang ada di Mentawai. Nah, kita masih beruntung 8 desa yang masih memahami sabulungan sebagai suatu tradisi masyarakat Mentawai yang memang itu yang harus dipertahankan. Jadi ketika dikatakan budaya Mentawai itu keturunan sikere harus jadi sikere, tidak. Tapi bagaimana peranan pemuda, generasi muda untuk melanjutkan estafet upaya pelestarian tradisi Mentawai. Dengan apa? Ya salah satunya mendirikan Pokdarwis, kelompok sadar wisata, kemudian memperkenalkan kepada masyarakat, kepada generasi muda bahwa kita masih memiliki
budaya yang asli dari nenek moyang. Ya mungkin kita harus merawat itu, harus merawat 8 desa supaya budaya ini tidak hilang. Dan satu lagi mungkin kalau kita lihat di Matotonan itu hanya ada 47 sikere yang masih ada di Matotonan. Artinya apa? 47 orang itu 5-10 tahun ke depan akan habis. Nah, siapa nanti yang akan menggantikan? Siapa nanti yang akan masih mencintai budaya Sabulungan, Punen, kemudian lihat Dula Gajat segala macam? Itu memang generasi muda. Bukan harus generasi muda menjadi sikere seperti Pak Nas harus jadi sikere, tidak. Beliau menjadi salah seorang pemerhati, kemudian juga berusaha untuk mencintai budaya, kemudian menjadikan sebagai satu bentuk budaya dari Mentawai itu sebagai industri pariwisata ya, industri kreatif pada masyarakat, sehingga apa? Sehingga pemberdayaan masyarakat di Matotonan maupun di desa-desa lain itu bisa meningkat. Mungkin bisa Pak Nas singgung sedikit ya. Akibat dari Pok Darwis yang sudah berdiri ini, kita juga mencoba bagaimana adanya rumah batik tato di Matotonan. Kemudian juga kita mencoba membuka rumah batik dengan membuat batik motif tato Mentawai. Nah, artinya ini suatu tambahan home industry bagi ibu-ibu rumah tangga, sehingga apa? Sehingga industri kreatif itu bisa berjalan. Seperti juga Ngalo, kemudian juga, nah ini merupakan hal yang paling kreatif. Kalau ibu-ibu di rumah tangga membuat hal seperti ini, itu akan bisa dijadikan sebagai duit tambahan, sehingga budaya itu tidak melulu harus dihancurkan. Kenapa? Bertentangan dengan agama. Saya katakan tadi dengan saudara Eko bahwa tidak harus ketika kita Islam kemudian karena bertentangan dengan agama Sabulungan harus dihapuskan, tidak. Tapi bagaimana kita mempertahankan tradisi sehingga kita tidak kehilangan jati diri, kita tidak kehilangan identitas diri sebagai orang Mentawai. Jadi kendalanya sebenarnya ada budaya Mentawai itu yang dikenal dengan asat baga. Asat bisa lebih spesifik Bang, asat baga itu seperti apa? Asat baga itu budaya. kayak bullying. Jadi ambil belajar literasi lagi. Cemeh. Jadi budaya itu kadang-kadang ada beberapa kita generasi milenial tidak tahan dengan cemeh bullying itu. Bisa dikasih contoh spesifik Bang? Contoh seperti ini. Kalau misalnya kita kasih klinik persekusi ya. Oh, ada persekusi seperti saya. Kita misalnya bertato. Ini kan salah satu budaya kita, budaya Mentawai. Kita bertato, secep, kriminal, preman. Keren. Ada beberapa. Kamu nggak ganteng lagi, padahal dari mana pula hubungannya? Maksudnya ada konotasi negatif di masyarakat yang mengkategorikan tato itu sebagai kriminal. Iya, kemudian peluangmu untuk bekerja itu pasti akan sangat minim Untuk orang yang bertato. Saya bilang kalau hal itu saya tidak bisa meramalkan itu ke depan kan gitu. Apa yang terjadi hari ini ya kita jadikan bahan pelajaran kita hari ini. Jadi momen-momen yang seperti itulah yang kadang-kadang generasi milenial, generasi muda, generasi kami ini orang Mentawai tidak tahan dengan cemeh itu. Misalnya saja kayak musisi, lagunya itu ngantuk kita, kan? Tapi padahal mereka itu punya talenta, punya kemampuan. Tetapi karena bullying itu, asat baga, istilah Mentawai itu, akhirnya itu tidak tahan. Itulah yang saya inginkan, kenapa kita itu belajar, kenapa kita itu kuliah, kenapa kita itu menimba ilmu. Karena dari kita proses belajar, kita mampu memilah-milah, kita mampu beradaptasi di dunia yang di eranya ini pasti ada zamannya. Saya rasa sekarang ini katanya generasi Z, mungkin besok kembali lagi ke generasi A. Kemudian kendala-kendala yang lain adalah memang tidak mau tahu apatisme itu, memang tidak mau tahu.
Dari sekian ribu mahasiswa yang kuliah tersebar di seluruh Indonesia, saya bisa presentasikan hanya 1% yang mau mempromosikan budaya. Sangat kecil dari perbandingan dari 100%. Itu bisa dibayangkan. Yang lainnya gimana? Ya tidur. Nah, apalagi di masa pandemi Kan bisa ini kita dibangun. di rumah aja ya kita tidur. Ya kan? Jadi itu beberapa kali saya coba live streaming, coba-coba ya kan. Kalau bisa kita manfaatkan media sosial ini semaksimal mungkin bagaimana kita mempromosikan budaya kita. Ya itu contoh konkret itu. Ada pertanyaan kalau saya tidak salah itu dari TV, dari melalui Instagram Sekolah Mentawai. Contoh konkretnya adalah saat ini ada berapa mahasiswa yang mau mempromosikan budaya Mentawai di akun Facebooknya, di akun Instagramnya, di akun YouTube-nya, ada berapa orang? Nanti kita lakukan penelitian. Nah itu kalau mungkin secara kasat mata saya bilang hanya 1%, saya berani pasang badan untuk hal itu. Karena bisa kita lihat stok tidak di Facebook yang berapa. Jadi orang misalnya yang terkenal yang banyak dari YouTube, ya Paulus Mentawai sudah mulai, Theo Mentawai. Nah itu kreator-kreator yang mau mempromosikan budaya Mentawai. Di Valen juga. Valen. Di Valen juga. Jadi hal-hal itu, yang hal-hal kecil saja, ketika misalnya antara kita saja misalnya, itu hanya 5.000 pertemanan. 5.000 itu saya bisa kategorikan 75% orang kita, orang dalam, 25% orang luar teman kita, mana kita berada. Tetapi mau tidak kita mempromosikan budaya? Palingan hanya ajang-ajang, misalnya ada event festival pesona Mentawai, baru kita mau mempromosikan budaya Mentawai. Kalau tidak ada event mana? Kita nggak tidur. Jadi itu hal-hal itu yang harus kita genjot. Karena kadang kan saya melihat kita terlalu banyak bernarasi. Kaum intelektual terlalu banyak berdialektika tentang masalah budaya, tetapi implementasi masih kurang. Jadi itu. Ya sebenarnya ini bukan masalah implementasi, tetapi karena memang saya mencintai budaya. Target kita adalah bagaimana kita mencintai budaya. Orang kalau mencintai budaya tidak hanya cukup tahu saja, tapi bagaimana kita mempelajari budaya. Saya bersatu bukan hanya sekedar bersatu saja. Saya pelajari asal usulnya, persekusinya, tahun berapa dia apa, bagaimana masyarakat, dan bahkan saya sampai pergi di pedalaman cari tahu bagaimana. Dan saya tidak puas sampai saat ini. Karena apa? Sudah beda generasi dulu, generasi orang tua kita yang sekarang ini yang sudah 70 tahun, 80 tahun umurnya, pasti akan berbeda cerita. Karena apa? Karena kita tidak punya naskah-naskah yang sudah ditulis. Minat-minat kita aja. Saya pengen menulis, tapi saya tidak tahu menulis. Mungkin saya harus banyak belajar ini. Mungkin di semester 5 bisa. Jadi itu yang saya harapkan untuk teman-teman yang menonton saat ini dimanapun berada, kita berkolaborasi. Saya misalnya saya hanya mampu berbicara, tapi teman-teman ada yang mampu menulis. Kita berkolaborasi. Saya bicara, teman-teman yang menulis. Secara misalnya harus tata bahasa kayak gitu, harus diikuti alur cerita. Saya tidak tahu hal itu. Tapi kalau teman-teman tahu, paham dan deteksi, ada yang bagian sastra, ada yang bagian antropolog, ada yang kita kolaborasi. Tapi kita tidak tahu, tiba-tiba saja sudah ada acara wisuda, wisuda Yunan antropolog. Begitu kita, ternyata ada mahasiswa Mentawai antropolog, kan gitu. Ternyata ada mahasiswa Mentawai sastra Indonesia. Kita tidak tahu, bahkan ada sastra Jepang lagi. Jauh-jauh kita. Jadi itu yang saya inginkan, kolaborasi. Ingat, budaya Mentawai itu budaya gotong royong. Di mana-mana kita itu jangankan menembang pohon saja kita bersama-sama. Membuat sampan itu dari hutan ke hulu sungai itu kita beramai-ramai. Hanya bermodalkan itu apanya untuk kuning kecil saja. Tapi kita sudah dirantau orang, ya siapa lu siapa gue. Sekarang kita orang Jakarta kan gitu. Kita orang Mentawai. Bahkan ini satu kritikan keras buat teman-teman. Jadi peran pemuda ini salah satunya saya kan pemuda mental juga. Jadi kalau melihat kalau
saya sendiri selama kuliah lebih kurang 4 tahun di Bung Hatta, sastra. Bangkit kesadaran saya itu ketika sedang kuliah Mas Budin, Masyarakat Budaya dan Seni, yang dosennya itu peneliti tato, almarhum Adi Rosa. Nah, beliau mengatakan, kamu orang Mentawai, kamu harus pulang kampung harus bertato. Nah, setelah kita lihat kondisinya yang seperti itu, juga saya mohon maaf karena kita di Mentawai memang multikultur ya. Makanya kita ada 3 penggagasan yang disampaikan oleh Ibu tadi untuk Matotonan, desa menuju desa wisata, adat, budaya, alam, keberagaman dan pendidikan. Jadi nanti akan lebih spesifiknya Ibu akan menyampaikan visi misi daripada kelompok sadar wisata. Nah, Gerakan Pemuda salah satunya ya seperti yang disampaikan tadi Ketua Forma, bagaimana membumingkan budaya Mentawai itu di dunia sosial media. Jadi dari pertanyaan tadi mungkin kita kaum muda tidak mungkin lagi jadi skere, karena saya sendiri orang tua 15 keturunan ke belakang, nenek moyang dan kakek-kakek saya itu menurut cerita bapak dan kakek masih hidup, dia skere. Ketika itu saya juga harus skere sebenarnya, tapi karena anutan tadi seperti kita di Mentawai ada beberapa agama, dari segi keyakinan secara agama tidak mungkin ke sana, tapi karena ada beberapa pantangan di situ. Saya sedikit menyinggung menurut perkataan orang tua saya itu ada pantangan-pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh skere. Dan kalau mereka makan seperti makan lojo atau kalau di lojo itu kalau di kakak belut, kalau di kakak apa namanya itu sekolah? Ilek. Kalau ilek itu mereka langsung mati dan itu terbukti karena sumpahnya. Kemudian ada semakobu semagulau yang putih itu kalau mereka makan mereka langsung mati. Semakobu itu monyet. Jadi semakobu itu monyet? Ya, semakobu itu binatang yang endemik yang masih ada di Mentawai sampai sekarang. Yang putih. Yang putihnya ya, yang putih. Bukan putihnya ya. Yang putih. Iya, yang putih. Nah, kemudian juga ada pantangan-pantangan lain ketika mereka pabete, ketika mereka mau tidak boleh bekerja, tidak boleh ini, ada pantangan-pantangan lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Dan itu rasanya bagi saya pribadi dan kaum milenial mungkin tidak akan sanggup untuk itu. Kemudian juga menato badan, saya sangat salut kepada adinda saya ini Ketua Forma. Bisa dia menato badan dalam artian mungkin ada alasan terkhusus bagi dia. Termasuk kawan-kawan yang sudah saat ini yang di Jogja, yang sudah tes Mentawai. Kemudian saya juga sapa ini Bang Bajak Lecu ini, Bang Bajak Lecu seperti itu. Terima kasih sudah membiarkan, sudah membumingkan titik Sematawai. Dengan adanya beliau itu di Facebook, kita bisa kenal yang motifnya ini dari Sematalu loh. Kalau ini dari Sagulube, kalau ini dari Serreke, dari Taileleu gitu. Jadi kami sedikit menyinggung khusus di Matotonan, saya tanya orang tua-tua di situ yang skere. Jadi ternyata motif tato yang di Matotonan itu kami ambil dari Sagulube. Ya, dari desa Sagulube. Jadi ada 2 yang kami contoh di situ, adalah utet roro, kepala panah, dan tato yang khusus di dada. Kalau ini sama semua. Nah, di motifnya ada perbedaan sedikit. Yang sesungguhnya yang aslinya di Matotonan itu yang ada buat babujet, yang seperti tato itu. Itu yang aslinya di Matotonan. Itu menurut tidak ada dada saya. Tidak ada ya. Nah, itu yang aslinya. Jadi kami khusus di Matotonan dan wilayah Reregen itu kita ambil dari motif tato Sagulube. Pengaruh musik modern, kalau modernisasi ya kita nggak bisa pungkiri ya. Pasti pengaruh modernisasi itu pasti dia akan tetap masuk. Tapi bagaimana cara kita mempertahankan yang namanya tradisi? Mempertahankan itu ya tentunya kalau saya sekarang musik Mentawai ini kan dari dulu maaf kata itu aja. Turuk lagai diiringi dengan
gajema, ada tuduka, ada iringan lain kayak lolokil, koloko, ada jejene, ada pipiau, dan Banyak juga ya. banyak sebenarnya. Dari jenis bambu aja sebenarnya ada koloko, ada yang dirancang jadi kayak tudukat susunannya, dan itu bunyinya itu bisa beragam. Nah, belum lagi tudukat besar, ada juga tudukat yang kecil, dan itu sebenarnya bernada, ada nadanya bisa diatur. Nah, kalau dulu kan bunyi-bunyian itu dipakai sebagai iringan tari ritual gitu loh. Nah, kalau saya dari semasa kuliah merancangnya gimana kalau bunyi-bunyian ini dirancang di apa namanya, dirancang lagi supaya menjadi Di semen ya Bang. dia di aransemen menjadi sarana hiburan, bukan pengiring ritual lagi. Ritual ya tetap ritual. Jadi saya coba mengembangkan itu, dan tugas akhir saya waktu itu karya membuat sebuah karya bersama kawan-kawan yang ada di UNP. Salah satunya ada Bung Wahyu di sini sebagai salah satu player juga dalam karya saya waktu itu yang judulnya Lamau Kateu Pak. Karena lamau itu kan bunyi, ya kan? Bunyi Kateu Pak waktu itu saya angkat. Jadi itu judulnya. Bagaimana memadukan musik tradisi dengan musik modern. Kalau modern otomatis pasti dia akan masuk aja. Jadi bagaimana cara kita menyikapi dengan masuknya modernisasi tapi tidak meninggalkan nilai-nilai tradisi gitu. Dalam hal ini musik dulu lah. Kalau masalah sabulungan, kukereja, kuliah atau itu ada bagian-bagiannya. Kalau saya makanya dalam musik supaya musik ini juga tidak hilang. Selama ini dari dulu ya musik mungkin kita bisa saksikan hanya di iringan ritual. Kalau ada turut lakai di situ ada gajema. Tapi bagaimana sekarang ada orang menikah main gitar, main keyboard, main drum, ada juga gajema di situ. Ada juga tudukat di situ. Nah, ini sebenarnya menjadi khususnya saya itu yang menjadi PR saya sekarang ini, gimana dalam kayak sekarang ini saya coba membawa musik itu, musik ritual, musik tradisi Mentawai itu masuk dalam musik gereja. Kayak Batak misalnya, sekarang iringan musik ibadah gereja di Batak ada gondang itu ada di gereja. Asap itu ada di gereja. Jadi musik itu lebih kita inilah, jangan terlalu kita kaku, dia tertutup, dia hanya untuk ritual aja, turut laga, turut sikere itu baru ada gajema, ada penyambutan ini baru ada gajema, tapi lebih luas lah. Nah, salah satu cara untuk mempertahankan nilai-nilai tradisi itu khususnya musik ya memadukan dengan musik modern. Ada keyboard, ada gitar, ada bass, ada drum, ada juga gajema, karena ternyata kalau dipadukan itu sangat manis. Nah, itulah peran pemuda dalam pelestarian nilai budaya Mentawai. Beberapa pendapat mungkin teman-teman tidak setuju, ada beberapa pendapat yang mungkin teman-teman mampu untuk menerjemahkan dari beberapa argumen yang diberikan oleh narasumber. Nah, untuk itu jangan kemana-mana, terus pantangin terus ILO Channel. Jangan lupa subscribe agar terus bisa mengikuti channel ini.